Bismillah Ustaz. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dimulai ya Ustaz? Insya Allah. Ini nggak berisik ya suara mesin ini. Suara mesin apa ya Ustaz? Oh, nggak ada masuk lah, nggak apa-apa ya. Tidak? Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat untuk bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah semulia-mulia ibadah, yakni menuntut ilmu syar'i, yakni mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang mulia dan tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, yakni dipertemukannya kita di majelis ilmu, walaupun kita lakukan majelis ini melalui atau via wasilah yang bermanfaat seperti sekarang ini. Nah, baik, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kalau saya tidak salah kita membahas poin yang kedua, yakni di antara kekeliruan atau kesalahan wanita, yakni berpakaian atau memakai hijab yang gaul, ya. Nah, di pembahasan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya, yakni poin yang ketiga, kata beliau, kata penulis, yakni wanita yang memakai celana. Nah, tentunya memakai celana di sini dalam artian yakni memakai celana dan keluar, ya, keluar di tengah-tengah masyarakat, yakni keluar dari rumahnya dan disaksikan oleh orang-orang yang haram untuk dinampakkan aurat padanya. Nah, dan ini tidak sedikit di antara kaum muslimin dan muslimat yang memakai pakaian tersebut. Nah, di sini disebutkan, ya, karena keburukan yang nampak dari wanita-wanita saat ini, di mana mereka, ya, memakai pakaian-pakaian yang ketat tentunya. Nah, di antaranya yakni memakai celana, ya, dan keluar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini disaksikan oleh para laki-laki ajnabi, orang-orang yang diharamkan, ya, atasnya. Nah, yakni bukan mahramnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini disebutkan bahwa ini termasuk di antara fitnah, ya, yakni segala sesuatu yang memperlihatkan detail tubuh wanita haram untuk dipakai di hadapan lelaki. Nah, karena tentunya pakaian yang celana, yakni pakaian yang ketat, tentunya tidak memenuhi syarat standar seorang wanita itu, ya, memakai hijab. Nah, oleh karena itu beliau sebutkan di sini, ya, yakni segala sesuatu yang memperlihatkan detail tubuh wanita, ya, haram untuk dipakai di hadapan laki-laki. Nah, kecuali di hadapan suaminya. Kecuali di hadapan suaminya. Dan di sini juga disebutkan karena suami memang halal, ya, untuk melihat seluruh tubuh dari wanita. Nah, jadi tidak ada lagi batasan, ya, antara laki-laki dan wanita ketika dia telah diikat dengan pernikahan.
kita masih sering mendengarkan mungkin ya di antara perkataan orang-orang yang saya nggak tahu dari mana perkataan ini, yakni adanya larangan ketika berhubungan badan seorang laki-laki dan perempuan, yakni suami istri, maka katanya nggak boleh saling melihat aurat. Nah, ini pendapat yang tidak berdasar dalil, ya, tidak berdasar dengan dalil, karena tentunya seorang itu ketika diikat dengan pernikahan, maka jangankan melihat, ya, bahkan melakukan hubungan saja yang tadinya haram itu menjadi halal ketika adanya pernikahan. Nah, oleh karena itu ini hal yang kita bantah, ya. Nah, ada sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Hamid bin Abdullah, ya, seorang ulama yang mengajar di negeri Kuwait. Beliau pernah ditanya beliau, apabila di atas celana memakai gamis hingga ke bawah lutut, karena biasanya kan begitu, pakai gamis perempuan keluar dari rumahnya, dia memakai celana, kemudian luarannya itu pakai gamis atau yang sepanjang pahanya saja. Nah, sepanjang pahanya saja. Bolehkah untuk memakainya? Kata beliau, yakni untuk keluar. Ya. Maka beliau menjawab, bahwa seorang wanita wajib menjadikan hijabnya sesuai dengan kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Ini masih perkataan beliau, fatwa beliau, yakni Syekh Hamid bin Abdullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adana yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita beriman, wanita-wanita mukminah. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal. Ya, agar mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, makna ayat yang mulia ini, ya, adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wanita beriman. Coba kita catat di sini. Perintah ayat ini kepada wanita yang beriman supaya menjadikan pada pakaiannya, ya, kain atau selendang yang dapat menutup seluruh tubuhnya dari bagian atas, ya, pakaian-pakaiannya. Nah, oleh karena itu seorang wanita hendaknya mengulurkan jilbabnya dari atas kepalanya sampai ke seluruh tubuhnya, yakni menutupi seluruh tubuhnya. Ingat, menutupi, bukan membungkus. Nah, karena ketika seorang mengenakan celana, ya, apalagi terlebih celana itu ketat, maka tentulah, ya, akan nampak aurat wanita tersebut. Dan ini di luar dari perintah yang Allah sebutkan, yang Allah syariatkan kepada wanita, yakni perintah untuk menutupi aurat. Nah, garis bawahi menutupi aurat dan bukan membungkus aurat. Nah, kemudian di sini dalam hadis Sahih Muslim, ya, terdapat riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Nah, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak mempunyai jilbab." Kan biasa seperti itu. Apa saja yang terdapat di rumah itu yang dipakai. Nah, ya, apa yang ada di rumah itu yang dipakai. Jadi wanita saat ini terlalu bergampangan. Nah, dan tidak sedikit biasa wanita itu keluar dari rumahnya dalam keadaan tidak sempurna auratnya. Nah, kapan dia sempurna auratnya? Ketika ikut pengajian. Nah, ya, ketika ikut pengajian. Baru sempurna pakaiannya, Masya Allah. Semua tertutup, ya. Semua serba hitam. Semua serba
pokoknya. Tapi ketika berhadapan dengan tukang sayur, berhadapan dengan tukang ikan, berhadapan dengan tukang pokoknya jualan penjual, maka mereka pun berpenampilan seadanya dan bahkan kurang dari kriteria berhijab. Oleh karena itu ini kesalahan wahai para muslimah. Nah, maka lihat perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang beralasan, yang mungkin mengatakan karena tidak adanya atau ribet, ya, mesti keluar dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan aturan, yakni, ya, litulbisha ukhtaha min jilbabiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hendaklah saudarinya yang punya meminjamkan kepada saudarinya yang tidak punya. Nah, coba kita perhatikan, Nabi tidak membuka sedikit pun celah untuk para wanita, ya, di mana saat ini begitu banyak mereka beralasan, ya, karena ribet, beralasan karena terburu-buru, beralasan dan alasan-alasan, ya, murahan-murahan yang lainnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ketahui, ya, bahwasanya seorang wanita wajib memakai jilbab yang menutupi bagian atas pakaiannya ketika dia keluar dari rumah. Nah, jadi mesti dia berpakaian dengan pakaian yang syar'i, yang telah dia ilmui, yang telah diajarkan, yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Nah, harus dia bagaimanapun keadaannya. Nah, bagaimanapun keadaan seorang akhwat tersebut. Nah, apakah itu hendak dia keluar dari rumahnya cuma sekedar untuk menjemur pakaian, atau cuma sekedar membeli ikan, atau cuma sekedar membeli sayur dan yang sejenisnya, maka tetap dia wajib untuk mengenakan hijab. Kenapa? Karena dia keluar dari rumahnya. Dan sudah barang tentu dia akan menjadi, ya, objek, ya, yang akan dilihat oleh lawan jenisnya. Nah, olehnya itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan bermudah-mudah, ya, dalam hal yang satu ini. Nah, kemudian di sini disebutkan tidak boleh baginya hanya mengenakan celana, ya. Celana dan tidak pakai rok di dalamnya mungkin. Ya. Karena ini adalah hal yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Nah, ketika seorang wanita itu mengenakan pakaian seadanya, kemudian terlihat, ya, oleh laki-laki, maka pasti keadaan ini akan dimanfaatkan oleh syaitan. Ingatkah kita yang sering kita sampaikan di majelis kita ini, sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, al-mar'atu aurah, wanita adalah aurat. Fa idza kharajat istasyarafaha syaitan. Wanita adalah aurat, dan apabila dia membahasnya atau keluar dari rumahnya, ya, maka syaitan akan menghiasinya. Sejelek bagaimanapun seorang wanita, seburuk bagaimanapun penampilannya, ketika dia keluar dari rumah, maka syaitan akan mampu menghias dia sehingga dia pun menjadi objek, ya, yang indah di mata laki-laki. Nah, catat itu baik-baik. Ya. Kemudian disebutkan dosa yang disebabkan oleh pakaian ketatnya itu berupa fitnah. Nah, jadi ini merupakan dosa. Orang lain terjerumus ke dalam dosa disebabkan dia. Dan ini dosa yang paling luar biasa, ya. Nah, yang dosa menjadi sebab orang berbuat dosa. Nabi SAW mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menjadi sebab terlaksananya suatu keburukan, maka dia juga akan mendapatkan dosa semisal orang yang mengamalkannya. Nah,
Jadi di sini catatan ya, yang pertama, tidak berdosa seorang wanita yang memakai celana bagi suaminya ya, selama pakaian tersebut tidak menyerupai laki-laki. Karena memang ada pendapat juga di antara fatwa para ulama, yakni melarang betul wanita memakai celana. Nah, namun ini dibantah oleh para ulama yang lain bahwa yang dilarang ketika pakaian itu, celana itu dipakai untuk keluar rumah. Nah, ini yang dilarang. Adapun sebagai dalaman, di luarnya mungkin ditutupi dengan rok atau jubbah atau kamis ya yang panjang ke bawah, maka boleh. Nah, yang kedua di sini seorang wanita tidak boleh keluar dengan memakai celana di hadapan ya laki-laki ajnabi. Nah, laki-laki ajnabi. Karena ini hal yang dilarang. Nah, kemudian berikutnya ketiga, yakni tidak mengapa seorang wanita memakai celana di bawah gamis yang menutup tubuhnya, sebab itu lebih mencegah dari tersingkapnya aurat, terlebih ketika menaiki tangga atau mengendarai kendaraan. Karena alasan wanita kan memakai celana, ya, tidak memakai rok itu karena persiapan untuk memakai kendaraan. Ini biasanya. Maka tetap kita pakaian syar'i walaupun atau bagaimanapun keadaannya. Nah, yang keempat, di sini jangan menghiraukan ya hadis yang dijadikan dalil oleh sebahagian orang akan bolehnya memakai celana, yakni keluar dari rumahnya. Nah, ini disebutkan oleh beliau. Oleh karena itu, kaum muslimat ya, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini hal yang dilarang dan mungkin dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, ya. Padahal ini merupakan sesuatu yang berbahaya dalam Islam. Ingat, Islam sangat mengedepankan tindakan preventif, yakni tindakan pencegahan. Dan salah satu di antara hal yang dicegah dalam Islam yakni timbulnya perzinahan. Nah, dan jalan yang paling efektif untuk menuju kepada perzinahan yakni jalan ya dibukanya pintu fitnah melalui para wanita. Nah, oleh karena itu sesuatu hal yang membahagiakan bagi kami ya, di mana ada kajian yang diadakan untuk atau khusus untuk para ummahat atau para akhwat atau para muslimah, di mana memang para muslimah lah yang paling penting untuk kita berikan nasihat karena mereka adalah orang yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni kurang akal dan kurang agama. Sebagaimana pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, ma ra'aitu min naqisat aqlin wa dinin, ya, adhaba lilubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa aku tidak melihat dari wanita-wanita yang kurang akal dan agama yang lebih bisa mempengaruhi laki-laki, hati laki-laki yang bijaksana selain dari salah seorang dari kalian. Maka dibalik dari kekurangan agama dan akal seorang wanita, namun wanita merupakan fitnah yang sangat besar, ya, yang telah ditetapkan dalam agama ini. Nah, oleh karena itu hendaknya para akhwat menjaga diri mereka, ya. Jangan sampai kalian dijerumuskan oleh syaitan ya untuk menggelincirkan anak Adam, yakni dari kalangan laki-laki. Karena memang para musuh-musuh Islam itu mereka sangat tahu betul bahwa ya wanita ini harus dijadikan objek perhatian, ya, dan mereka memang tujuannya merusak kaum muslimin dengan cara dirusaknya para wanita-wanita. Nah, dan salah satu jalan mereka yakni menciptakan fashion, ya, menampilkan di TV, di radio, di internet, ya, model-model yang dikembangkan dari zaman ke zaman, ya, yang dimana naudzubillah min zalik, ya, model pakaian mereka jauh dari apa yang disebutkan dari pantas. Jangankan syariat, jauh dari kepantasan, ya, jauh dari kepantasan. Oleh karena itu, jagalah diri kalian wahai para ummahat
ya. Jangan sampai kalian tergiur oleh rayuan syaitan dan orang-orang kafir, naam, sehingga kalian pun ikut binasa. Naam, sebagaimana binasanya para syaitan, laknatullah alaih, dan binasanya orang-orang kufar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menjaga kaum muslimat. Nah, sebagai intinya di sini yakni eh, para ulama tetap melarang wanita untuk memakai celana bagi para ummahat, para muslimah, nah, sekalipun mungkin termasuk dengan kategori lebar. Nah, karena tentu rok atau jubah itu jauh lebih afdal, lebih menutup aurat daripada celana. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan materinya, mungkin bisa kita isi dengan soal jawab atau tanya jawab. Nah, silahkan. Silakan bagi anggota yang ingin raise hand. Baik, jika tidak ada, maka saya lanjutkan untuk membaca dari yang telah mengirim di chat ya. Yang pertama dari Umu Dewi Sri Rahayu. Afwan mau tanya, apakah ada batasan berapa panjang jilbab akhwat? Disebutkan dalam hadis ya dari Ummul Mukminin yakni Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, di mana ketika beliau mendengar ya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam membahas laki-laki, itu dilarangnya laki-laki yakni memanjangkan pakaian mereka. Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan haramnya isbal. Nah, tiba-tiba Ummu Salamah pun bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka untuk memanjangkan sejengkal. Nah, kemudian Ummu Salamah pun bertanya kembali, ya Rasulullah, kalau cuma sejengkal itu akan tetap menutupi, tetap terlihat aurat kami. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan memanjangkan sehasta dan jangan panjangkan lebih dari itu. Yani sehasta ya, sehasta itu sepanjang tangan, ujung tangan sampai siku orang dewasa. Nah, itu dipanjangkan dari betisnya. Nah, dan alhamdulillah sekarang itu ada kaos kaki yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk menutupi kaki, maka ini sama hukumnya insyaallah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Trieka. Afwan Ustadz, kalau celananya lebar gimana atau yang bentuknya kulot? Nah, sudah kita bahas tadi ya. Difatwakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lain. Di antaranya Syekh Ibnu Jibril. Mereka semua melarang ya. Jadi hendaknya kita menjauhi apa yang telah dinasihatkan oleh para ulama kita. Nah, karena memang rok lebih menutupi insyaallah daripada celana. Jadi celana di sini bukan dilarang, tapi boleh kita pakai, tapi bukan pakaian luar. Nah, bukan pakaian luar. Jadi tetap pakai celana umpamanya, kemudian di luarnya ada rok dan yang sejenisnya. Wallahu taala alam bissawab. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Afifah. Afwan Ustadz, gimana dengan seseorang yang memakai niqab akan tetapi alisnya masih terlihat? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahun. Nah, maka janganlah kalian wahai para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan kalian. Ini termasuk di antara perhiasan alis ya. Dan alis itu apalagi kalau diberikan hitam-hitaman ya, maka tentu lebih menggoda lagi. Oleh karena itu
tutupi alis. Ini alis termasuk di antara aurat yang tetap ditutupi. Nah, sekalipun para ulama memang ada di antara mereka, bahkan di antaranya Syekh siapa namanya yang dari Saudi yang membuat kitab tentang wanita muslimah, beliau bahkan mensyariatkan yakni menutup satu mata wanita. Nah, menutup satu mata wanita, dan satu mata saja ini zaman Nabi. Para ummahat itu melihat jalan dengan mengenakan satu mata saja. Nah, namun sekarang alhamdulillah ada pakaian-pakaian yang bisa menutupi mata saja, sehingga dengan mata itu dia bisa melihat jalan. Ini sudah cukup insyaallah. Nah, ini yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, pertanyaan dari Umudi Cahyanti. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan wanita yang bekerja di proyek? Karena ada sebagian yang menggunakan celana. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Syukron. Nah, usahakan kita sebagai seorang muslim itu memiliki identitas, dan jangan selalu agama kita yang dikorbankan. Maka saya rasa di negeri kita ini alhamdulillah memakai jilbab, memakai rok mungkin bagi wanita hal yang dibolehkan. Nah, hal yang dibolehkan, harus berusaha, jangan mau dikalahkan oleh kondisi. Nah, kita sebagai seorang muslim harus egois dalam perkara syariat. Nah, jangan terus-menerus syariat ini dikorbankan. Ya, jangan selalu kita yang mengalah. Nah, dengan orang-orang yang menginginkan keburukan, walaupun tanpa niat, ya. Kita yakin mereka tidak punya niat untuk memberikan keburukan kepada kita, tapi kita tahu itu merupakan keburukan. Nah, maka mereka yang seharusnya lebih mengerti dengan kita. Jangan kita yang mengalah. Usahakan kita berusaha tetap istiqamah dan yakin apa yang kita usahakan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Ummu Amelia. Bismillah, Afwan Ustadz, apa hukumnya menggunakan kaos kaki yang berwarna kulit? Salah satu alasan memakainya karena hanya memiliki beberapa kaos kaki. Nah, ini yang sering ditanyakan kepada kami, ya. Kaki itu perkara yang wajib untuk ditutupi. Nah, ini disepakati oleh para ulama berdasarkan ayat Al-Quran, yakni yudanina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, ke seluruh tubuh dan termasuk di antara kakinya. Nah, termasuk di antara kakinya. Oleh karena itu, berusahalah kita mencari kaos kaki atau aksesoris atau pakaian atau apapun namanya, ya, yang tidak mencolok, yang tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Karena ingat, ya, tanpa niat sekalipun, tanpa ada sebab sekalipun, itu syaitan akan tetap mencari celah bagaimana seorang laki-laki ini bisa terfitnah kepada lawan jenisnya. Apalagi kalau memang ada pemicu. Nah, dan kaos kaki warna kulit ini sangat persis dengan kulit, ya. Nah, jangan sampai yang melihat ini, karena biasanya juga salah fokus. Orang naik motor umpamanya. Nah, lihat ini, astagfirullah, ini akhwat kelihatan betisnya. Nah, akhirnya timbullah, ya, ingatan-ingatan naudzubillah min dzalik yang akan digelincirkan oleh syaitan. Oleh karena itu, saya tidak berani mengharamkan juga, tapi sebaiknya seorang wanita, ya, mari kita coba untuk mencari pakaian yang lebih menutupi dan lebih jauh dari fitnah tentunya. Nah, Allahu ta'ala alam bisawab.
Selanjutnya pertanyaan dari Khaironi Umah. Bismillah, bagaimana dengan akhwat yang sudah sempurna menutup aurat, bahkan memakai cadar sekalipun, namun masih suka bertiktok? Banyak sekarang kita jumpai akhwat bercadar bermain TikTok. Itu bagaimana Ustadz? Saya nggak tahu juga ya apa TikTok ya. TikTok apa ya? Apa maksudnya? Aplikasi atau musik atau apa? Saya nggak paham. Ya, aplikasi musik zaman sekarang yang biasanya diiringi dengan joget juga Ustadz. Nauzubillah min dzalik. Makanya saya sering nasihatkan di kajian, di majelis para akhwat, para ikhwan sekalian. Jangan terlalu banyak aplikasi yang dimanfaatkan. Sibukkan diri dengan dunia nyata kita. Jangan terlalu sibuk dengan dunia maya. Cukup fasilitas yang umum-umum saja, yang jauh dari fitnah. Nah, adapun fasilitas atau aplikasi yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka jangan kita manfaatkan, tinggalkan saja. Ingat perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis At-Tirmidzi, Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan kebagusan agama seorang, yakni meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Maka manfaatkan apa yang ada. Kalau sudah cukup dengan satu aplikasi, maka cukupkan diri Anda dengan hal itu. Tidak perlu cukupkan 2, cukupkan 3. Nah, karena semakin banyak fasilitas yang kita download di handphone kita, maka semakin panjang hisabnya di hari kiamat kelak. Nah, oleh karena itu, pikirkan baik-baik hisab di hari kiamat. Kalau Anda tidak ingin membuat Anda pusing ya di hari kiamat kelak, maka kurangi fasilitas yang kita manfaatkan di dunia ini. Karena semua fasilitas, semua sebab-sebab yang kita telah pakai di dunia ini, maka tentu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Samsia. Assalamualaikum Ustadz. Lebih utama yang mana, menutupi wajah atau kaki? Soalnya saya sering didebat oleh orang-orang di sekeliling saya. Masya Allah. Ini mempertentangkan syariat seperti ini nggak pantas. Nah, lebih utamanya kaki, semua tetap disyariatkan untuk ditutupi. Apalagi kalau Anda masih muda umpamanya, ya, masih ada ketertarikan lawan jenis. Nah, kaki suatu hal yang wajib untuk ditutupi. Wajah suatu hal yang disyariatkan ditutupi. Oleh karena itu, ya, jangan mempertentangkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, jangan melihat hukumnya dari syariat tersebut. Jangan selalu begitu. Apa hukumnya ini? Oh, sunnah. Kan sunnah, Ustaz. Apa hukumnya ini? Bukan wajib. Enggak seperti itu, jamaah. Nah, seorang muslim, muslimah, ketika melihat syariat, sudah jelas itu merupakan syariat, maka tidak ada jalan yang lain. Karena tujuan kita hidup di dunia untuk ibadah. Stop. Itu ibadah, sudah. Amalkan. Tanpa memperhatikan wajib atau sunnah. Tanpa memperhatikan ini mustahab atau tidak. Karena semakin banyak amalan yang dilakukan oleh seorang muslim, muslimah, maka tentunya semakin banyak juga sebab dia untuk menjauh dari neraka dan juga mendekat dengan yang namanya surga. Apakah dia tidak ingin mendapatkan surga? Apakah dia ingin dimasukkan ke dalam neraka? Maka kenapa dia masih memikirkan ya ini amalan sunnahkah atau amalan yang wajib? Oleh karena itu, sadar niqab dengan menutup kaki, kedua-duanya merupakan syariat yang satunya wajib, yang satunya lebih utama, maka tentulah seorang muslim dan muslim yang baik selalu berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang disyariatkan baginya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Meme. Sebenarnya ini pertanyaan udah pekan kemarin sudah, tapi ada yang dipertanyakan lagi Ustaz. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan jilbab yang ada lubang di bagian lengannya? Syukron jawabannya. Selama tidak menampakkan aurat, nggak ada masalah insya Allah.
Ini model yang dibolehkan, apalagi untuk memudahkan umpamanya dia ingin mengeluarkan tanpa mengangkat jilbabnya dari bawah, maka nggak ada masalah insya Allah. Ini kemudahan, ya. Ini kemudahan dan tidak perlu dipertentangkan. Baik itu yang pakai resleting ataupun yang tidak. Intinya menutupi aurat. Nah, intinya menutupi aurat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ketahui. Ya, baik. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan kirim di kolom chat ya. Oh ya. Selanjutnya dari Umu Sri Wahyuni, Jeneponto. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, apa hukumnya bertanya kepada orang tentang hari yang baik untuk menentukan tanggal pernikahan? Ini tatayyur ini. Man tatayyar faqad asyrak, kata Nabi. Barang siapa yang berbuat tatayyur, maka dia berbuat syirik. Siapa yang mengetahui besok hari celaka, besok hari kebaikan? Semua hari ciptakan kebaikan. Enggak ada hari yang tidak baik. Nah, hari yang tidak baik adalah hari di mana kita meninggalkan ibadah. Hari yang baik adalah hari di mana kita melakukan ketaatan. Cukup itu saja. Jadi kalau kita mau lihat itu hari yang baik, maka hari di mana kita beribadah kepada Allah. Hari yang buruk mana Ustadz? Hari di mana kita berbuat maksiat kepada Allah. Maka itu hari yang terburuk buat kita. Ya. Selain itu maka tidak ada. Ya, ini adat Bugis Makassar umpamanya bulan Muharram, bulan yang keramat, ya hari Jumat. Kalau orang-orang Jawa umpamanya menganggap Jumat Kliwon, Jumat celaka dan seterusnya. Ini semua nggak ada semuanya. Semua hari baik. Nah, yang tidak baik itu yang tadi saya sebutkan, ya. Dan hukum mendatangi orang seperti ini hukumnya sama dengan mendatangi dukun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Daud, "Man ataka kahinan fasaddaqahu bima yaqul, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi arraf, ya, para dukun, paranormal. Jadi bukan paranormal, ya. Paranormal. Paranormal itu kita semua. Mereka itu adalah pranormal, enggak normal. Nah, dukun, orang pinter. Orang pinter, bukan. Orang belum pinter. Apalagi namanya? Dukun-dukun. Dan spiritual dan seterusnya. Kalau kita di Bugis Makassar itu, tocara de umpamanya, ya, orang pinter. Nah, maka itu sama dengan bertanya kepadanya, maka dia telah mengkafiri apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Mendatanginya, tidak lantuk balau salah arba'ina yauma. Tidak diterima salatnya 40 hari. Ini kalau salat, bagaimana kalau dia enggak salat? Nah, oleh karena itu tinggalkan semua ini, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, Afwan, moderatornya sedang ada masalah teknis. Ana izin ambil alih ya. Toib, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Tafadholi, silakan. Silakan buat pemahat jika masih ada yang ingin dipertanyakan. Ustadz, Afwan, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari anggota. Tetapi saya mau nanya satu pertanyaan ya Ustadz. Nah, terkait tadi yang tentang cadar. Kan cadar banyak sekali macam atau enggak bentuk jenisnya. Tadi Ustadz bilang karena kalau terlihat alisnya tidak disarankan ya Ustadz ya. nah. Lalu bagaimana kalau kayak kita memakai bentuk cadar yang cadar hanya tali itu yang masih terlihat alisnya itu bagaimana Ustadz? Hanya tali ya. Intinya cadar kan menutupi wajah. Cadar
itu tujuannya untuk menutupi wajahnya, keindahan wajahnya. Dan termasuk di antara alis itu merupakan keindahan wajah seorang. Nah, maka hendaknya betul-betul yang ingin mengenakan hijab yang sempurna, maka kedua mata sajalah itu yang terlihat. Nah, ada terlihat, dan bahkan ada di antara para akhwat karena ingin betul-betul sempurna untuk menutup hijab, menutup auratnya, maka ada yang sampai tidak terlihat sama sekali. Ini mungkin bisa kita lihat di negeri Saudi. Jadi jangan sampai beralasan, oh itu kan panas Ustadz, banyak debu di sana. Lebih banyak debu di Indonesia daripada Arab Saudi. Ya. Nah, oleh karena itu ini bukan alasan mereka itu mengenakan burqa atau menutup mata sekalian, ya. Betul-betul tidak ada yang nampak. Nah, ini di antara bentuk kesempurnaan menutup aurat. Nah, karena ya memang ya, yakni orang-orang yang menganggap bahwa mata juga itu bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki, maka kalau memang bisa untuk ditutupi, maka kenapa tidak, ya tentunya. Nah, tapi ini bukan suatu hal yang diwajibkan. Nah, jadi ada para ulama, yakni cukup dengan kedua mata dia melihat, maka itu sudah cukup, menutupi wajahnya saja. Nah, dan alis juga termasuk di antara keindahan. Ya, wallahu taala alam bissawab. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Silahkan. Selain tadi bahas yang cadar tali, kan juga ada seperti cadar, tapi bentuknya yang seperti rambut yang ke belakang itu loh Ustaz. Saya nggak tahu namanya apa, cuman yang bentuknya hampir mirip seperti rambut. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Seperti rambut, ya. Nah, kita nggak bisa, sekali lagi saya tidak bisa menghukumi kalau saya nggak lihat bentuknya, ya. Saya nggak bisa lihat bentuknya. Jadi kalau umpamanya cadar, dia pakai cadar, kemudian ada kayak kain ke belakang, gitu ya, mungkin ya, ini maksudnya. Ya, seperti itu Ustaz. Maka itu nggak masalah insya Allah. Nah, karena sebenarnya tujuan kain yang ke belakang itu sebenarnya tujuannya untuk ditutupi ke depan, tutup ke depan. Tapi orang-orang Indonesia seringnya ditutupi ke belakang. Nah, maka ini nggak masalah insya Allah, dan tidak menyerupai rambut tentunya, karena ini bukan bagian dari rambutnya. Nggak masalah untuk dipakai insya Allah. Nah, Allah Ta'ala alam bissawab. Alhamdulillah, syukuran Ustaz. Cukup ini ya? Ada cukup, tapi ada pertanyaan dari anggota. Apa mau dilanjutkan Ustaz? Silahkan. Dari Ummu Khairun Ummah, apakah harus bersampingan cara duduknya tatkala akad Ustadz? Mengingat di kampung masih banyak orang awam. Minta nasihatnya Ustadz. Kalau belum akad berarti belum mahram dia. Kalau dia bersampingan berarti dia bersentuhan, tentu yang berduaan, nggak boleh. Nah, ini juga yang sering saya ingatkan kepada ikhwan akhwat, terlalu lemah mempertahankan syariat, terlalu lemah dalam mempertahankan agamanya. Padahal seorang muslimah itu nggak ada tawar-menawar dalam perkara agama. Mending tidak ada acara resepsi, ya, daripada ada tapi melanggar syariat. Nah, makanya seorang wanita, seorang ikhwan, ketika dilamar, maka jelaskan baik-baik kepada keluarganya bahwa keinginan kita seperti ini, pestanya. Kalau orang tua nggak setuju, maka jangan adakan pesta. Jangan suka mengalah, ya. Jangan suka mengalah dengan keadaan, mengalah dengan keluarga. Nah, insya Allah kita istiqamah, maka Allah akan bukakan jalan, ya. Dan saya tidak berani menghalalkan jalan tersebut. Tetap saya katakan itu perkara yang diharamkan. Adapun ya di luar dari Anda melakukan atau tidak, ya kalau memang Anda melakukan, maka jangan halalkan dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi biasanya kalau orang nikah itu ijab kabulnya itu cuma laki-laki yang hadiri.
nanti ijabnya terucap, baru diantar mungkin dengan mahramnya menuju kamar mempelai wanitanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Sri Wahyuni. Bismillah, bagaimana Ustadz jika kita belum diakikah dari lahir? Apakah kita harus diakikah dan bagaimana cara akikahnya? Nah, akikah itu kan syariat yang dibebankan kepada orang tua, bukan syariat individu. Nah, maka kalau orang tua tidak mampu melakukan akikah, maka jangan dipaksakan. Terus bagaimana kalau kita sudah besar, kita sudah punya kemampuan dan kita tetap ingin mengakikahkan diri kita? Maka kita juga nggak boleh larang, karena ada juga riwayat, ya, walaupun pendapat ini pendapat yang lemah, tapi kalau dia mau melakukan hal itu sebagai bentuk, ya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin membantu orang tuanya, maka nggak ada masalah insyaallah. Nah, tapi ini bukan hal yang diwajibkan bagi anak. Sekali lagi ini syariat untuk orang tuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Ummu Hairati Kadir. Bismillah, Ustadz. Saya mengenal sunnah 2 tahun terakhir ini. Sedikit demi sedikit cara berjilbab sudah saya perbaiki, tapi belum sampai memakai cadar. Dan sesekali masih sering upload foto di sosmed. Pertanyaan saya, bagaimana bisa menguatkan hati agar bisa betul-betul istiqomah untuk tidak memamerkan aurat? Karena kadang saya suka masih ikutan selfie bersama teman-teman. Nah, pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu akan menarik kita. Maka pertama yang mesti Anda lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapus foto-foto tersebut dan berteman dengan orang-orang yang tidak gemar foto, yang orang yang punya tinggi rasa malunya. Nah, karena biasanya orang tergelincir dalam kemaksiatan itu dikarenakan teman dekatnya. Maka Nabi SAW sangat mewanti-wanti bagi seorang muslim dan muslim yang ingin istiqamah. Ya, ar-rajulu ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi katakan, seorang akan berada di atas agama teman dekatnya, maka lihat baik-baik dengan siapa dia berteman. Nah, selfie, foto, mengupload foto di media sosial, ini termasuk di antara bentuk kelemahan iman seseorang. Dan termasuk di antara lemahnya penjagaan iffah dia, kemuliaan dia sebagai seorang wanita. Oleh karena itu, hendaknya para akhwat dijaga hal-hal tersebut. Dan kita senantiasa doakan, ya. Ini senantiasa kami doakan para akhwat, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sangat berbahagia, ya, pribadi, dan terus berusaha semampu yang saya, ya, bisa untuk terus bisa memberikan sumbangsi yang terbaik untuk para akhwat dimanapun kalian berada. Karena terus terang, ya, para akhwatlah sasaran musuh-musuh Islam. Nah, karena mereka sangat paham wanita merupakan makhluk yang paling lemah, ya, untuk digelincirkan, namun yang paling efektif untuk bisa menghancurkan laki-laki. Nah, camkan itu baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Satu pertanyaan lagi, ya Ustaz. Nah, dari Ummu Nita Hasnita. Afwan menyambung pertanyaan sebelumnya. Bagaimana kalau upload fotonya wajahnya ditutupi dengan stiker, Ustaz? Apa tujuannya untuk stiker seperti itu? Na'udzubillah. Saya terkadang mau tertawa lucu, ya. Orang-orang yang sudah paham syariat. Saya yakin orang yang menutupi stiker wajahnya itu karena dia paham. Ya. Tapi hawa nafsunya lebih besar mengalahkan dirinya. Nah, oleh karena itu apa gunanya Anda mengupload foto seperti itu? Apakah membuat itu laki-laki lebih penasaran lagi kepada Anda? Karena ini tujuannya. Nah, apa tujuan Anda memasang foto seperti itu? Kalau bukan untuk menjadi perhatian. Dan ingat,
para akhwat yang suka pajang foto sudah pasti itu mengalamatkan dirinya orang yang sombong, merasa dirinya cantik. Nah, terus apa yang mengakibatkan Anda untuk mengupload foto kalau bukan merasa lebih cantik? Nah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah menganggap diri kalian suci, diri kalian baik, diri kalian begini dan begitu. Nah, dan Allah lebih tahu siapa yang baik atau suci di antara kalian. Nah, maka sudah enggak ada pertanyaan ya? Moderator? Saya sudah Ustaz, cukup. Cukup ya? Cukup. Maka kami nasihatkan kepada diri pribadi dan kepada para akhwat sekalian, para muslimah, dimanapun kalian berada, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga diri kalian, karena sasaran empuk musuh-musuh Islam, yakni kalian. Karena mereka sangat paham betul untuk menghancurkan Islam, yakni dihancurkan dari wanitanya. Karena mereka paham betul wanita adalah makhluk yang lemah. Namun kelemahan itu dari sisi godaan orang-orang kafir. Dan tidak lemah untuk menjerumuskan kaum laki-laki. Maka semoga Allah menjaga kalian semua, memberikan iffah kepada kalian semua, dan harapan kami tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat ya atas pertemuan kita di malam hari ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'ullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.